Arahkan juga ya. Busnya nggak nunggu di sini tapi parkir di depan sana, di dekat gereja ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ulosnya ada silakan di Sini Pak, aku mau fotoin. Papa ke sana Pak, yang tempat terang. Dah. Pak, lihat sini. Maju-maju. Ya. boleh dititipkan aja karena kita mau melakukan gerakan yang ditangkap pun boleh. Ini aja Jadi satu aja jadi satu paku. Lebih baik menjadi satu. Semua jadi satu barang-barangnya. Ya. foto dulu. Bu, rapiin diri dulu, Bu, pakai ini. Ibu, kita ke sana ya. Mau foto-foto sini boleh dulu. Selipkan di balik pakaian. Jadi sengaja dilucuti untuk memastikan bahwa tidak ada jimat yang disimpan di balik pakaian. Nah, setelah dipastikan sudah tidak ada, maka sang terdakwa ini akan disiksa terlebih dahulu. Wah, ini dulu Pak. Jadi nggak langsung dipancung, siksa dulu. Wah, diiris bodinya Pak. Wah, macam itu di sana. Tapi terkadang ketika bodinya diiris, dia nggak merasa sakit. Bukannya dia menjerit, malah dia tertawa pula. Haha, apa ini merasa geli ya? Nah, kalau seperti itu terjadi berarti dia masih punya ilmu kebal yang mungkin disembunyikan atau ditelan ya, dimasuk dalam tubuh. Nah, kalau seperti itu terjadi, maka diambillah air susu ibu untuk menawarkan air susu ya, air susunya, dan ini pisau dicelupkan ke air. Katanya ini bisa melemahkan magic atau kekuatan daripada sang terdakwa. Satu, panaluan itu artinya menaklukkan. Jadi satu tongkat, satu benda ini bisa menaklukkan banyak kekuatan yang ada di muka bumi. Boleh juga digunakan untuk misalkan memanggil hujan ketika kemarau panjang.
Boleh juga dibaca mantra untuk membuat musuh menjadi takut dan lari terbirit-birit. Banyak fungsi dan manfaat daripada tongkat ini. Boleh juga dipakai untuk melemahkan ilmu daripada sang terdakwa. Untuk melemahkan ilmu daripada sang terdakwa dibaca mantra. Simsalabim, abrakadabra, lemahkan dia punya ilmu. Khusus, kira-kira lah ya, kira-kira kayak gitulah, nggak persis lah ya, tapi agak-agaknya lah. Nah setelah dibaca mantra, barulah tongkat ini dibanting ke bodi daripada sang terdakwa yang dibaringkan di sana tadi. Setelah dibanting dengan tongkat tunggal panaluan, maka dia punya kekuatan mulai melemah. Ketika dibanting, dia menjerit, artinya efek daripada magic stick tongkat ini sudah berpengaruh kepada sang terdakwa. Dia menangis, dia menjerit, dan semakin dia menjerit, seluruh penduduk menyatakan horas. Mereka senang, sebab orang yang bersalah sudah menerima ganjaran, hukuman atas kesalahan yang dia perbuat. Nah setelah itu baru diambil lagi pisau, barulah diiris-iris dia punya badan. Dia menjeritlah sebab kekuatannya sudah melemah, darahnya keluar menjerit, dan semakin dia menjerit, perkataan horas semakin lantang disebutkan oleh penduduk yang menyaksikan kejadian ini. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah itu kan nggak langsung mati, baru dibawa kemari. Sang terdakwa dibawa, diambil lah ini. Oh, coba lihat. Sekarang hukuman akan diberikan. Dia didudukan dengan posisi seperti ini. Jadi saya yang dipancung, saya memancung. Coba begini. Maka sang bodyguard yang kekal, seperti ini. Bodyguardnya mana? Ini saya. Dibolongin semua. Satu syarat, satu ketentuan bahwa satu kali pancung kepala dengan bodi harus terpisah. Kalau misalkan tidak putus, tidak bisa satu kali tebas, itu berarti sang bodyguard akan dipancung lagi. Karena mereka mengira kalau itu nggak putus berarti sang bodyguard tidak tega. Jadi daripada saya dipancung lagi, mending saya putuskan. Seperti itu ya. Jadi harus pasang kuda-kuda gitu. Satu dua. Langsung kepalanya menggelinding dan seluruh penduduk yang menyaksikan menyatakan horas, horas dengan sangat penuh antusias sebab mereka puas. Orang yang bersalah tadi sudah menerima hukumannya. Mereka senang ya. Dan kemudian Bapak Ibu, kepalanya tadi akan diberikan kepada raja yang duduk di sana untuk menunjukkan kuasa dan kebesaran daripada raja. Dan konon ceritanya Bapak Ibu, pada waktu dulu sebahagian daripada organ tubuh seperti jantungnya ya, itu digunakan oleh para dukun, digunakan oleh para tentara kerajaan, dan konon ceritanya itu sampai di mana. Karena itu disebut dulu orang Batak kanibal. Orang Batak makan orang. Kalau untuk tentara katanya untuk menambah keberanian. Kalau untuk para dukun untuk menambah dia ilmu kesaktiannya. Tapi mungkin kalau kita pikir ya, barangkali kita bisa terima. Kalau misalkan kita punya musuh yang sangat kita benci, kita nggak puas dengan hanya membunuh saja. Setelah dibunuh belum merasa puas ya, mungkin mau dicincang dulu. Setelah dicincang belum puas, mau disate dulu gitu. Atau dimakan. Setelah dimakan baru puas, dia punya dendam. Kesampaianlah dia punya dendam. Nomensen, dia datang ke tanah Batak membawa ajaran agama Kristen, dan itulah gereja yang mula-mula di Sumatera Utara ini namanya HKBP. Jadi setelah Nomensen datang membawa ajaran agama Kristen,
maka pengaruhnya sampai ke kawasan Pulau Samosir, dan setelah itu mereka tidak lagi melakukan eksekusi ataupun hukuman pancung. Tapi nanti ketika kita selesai dari acara ini, nanti keluarnya lewat sana, ada juga kena pancung. Tapi yang kena pancung itu adalah yang berbelanja. Jembatan itu ya, jembatan Tanoponggol.